Selamat berjumpa dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan TIU CPNS kemampuan numerik atau kuantitatif, subtopik perbandingan kuantitatif. Tipe dan bentuk soal kemampuan numerik atau kuantitatif adalah 1. Berupa soal logika dasar atau matematika dasar berbentuk pilihan ganda. 2. Soal berupa perbandingan dua nilai. Disajikan informasi yang terdiri atas dua buah variabel. Kemudian harus dicari hubungan antara kedua variabel tersebut dan ditentukan yang nilainya lebih besar. 3. Perlu analisis kecukupan data atau informasi untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, ini tipe dan bentuk soal kemampuan numerik secara umum. Pada bagian ini khusus mengenai perbandingan kuantitatif. Mari kita lihat soalnya satu persatu. Soal nomor 1. Seorang ibu berbelanja 2 gros sendok makan dan 3 kodi taplak meja. Ditanyakan jumlah barang belanjaannya adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab ini tentu kita harus menyamakan terlebih dahulu jumlah barang yang ada pada sendok, yang berupa sendok dan berupa taplak meja. Nah, 2 gros, 1 gros itu berisi 144. Berarti 2 gros terdiri atas 288 buah. 3 kodi, 1 kodi terdiri atas 20 barang. Nah, 3 kodi berarti 60 buah barang. Maka jumlah barang keseluruhan adalah 288 ditambah 60 sama dengan 348 buah barang. Nah, ini ada pada pilihan jawaban C. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah C, 348 buah. Soal nomor 2. Sebuah mobil menempuh jarak 250 km dan membutuhkan 20 liter BBM. Nah, jika pada jarak 200 km, mobil tersebut membutuhkan BBM berapa liter? Nah, soal ini merupakan perbandingan senilai. 20 liter BBM untuk 250 km jarak. X liter untuk 200 km jarak. Persamaannya 20 per X sama dengan 250 per 200. X sama dengan 20 kali 200 dibagi 250 sama dengan 4000 dibagi 250 sama dengan 16 liter. Jadi pilihan jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah pada jarak 200 km mobil tersebut butuh BBM 16 liter, ada pada pilihan jawaban E. Soal nomor 3. Sebuah bus menempuh 75 perjalanan dari A ke B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Sisa perjalanan berarti 25% ditempuh dengan kecepatan X km per jam. Kecepatan rata-rata seluruh perjalanan
40 km per jam. Ditanyakan X. Pembahasannya, S total, jarak total sama dengan 100%. S1 ini ditempuh perjalanan bagian awal yaitu 75%. V1-nya kecepatannya 50 km per jam. Berarti T1-nya sama dengan 75/50. S2 ini berarti 25% sisa perjalanan. Berarti V2-nya sama dengan X dan T2-nya sama dengan 25/X. V rata-rata, kecepatan rata-rata adalah 40 km per jam. Nah, V rata-rata ini berasal dari S total dibagi T total. Maka 40 sama dengan S total 100, T totalnya 75/50 ditambah 25/X. Nah, 75/50 ditambah 25/X sama dengan 100/40. 75/50 berarti 1,5 ditambah 25/X sama dengan 100/40, ini sama dengan 2,5. 1,5 ditambah 25/X sama dengan 2,5, maka 25/X sama dengan 2,5 dikurangi 1,5 sama dengan 1. X sama dengan 25/1 sama dengan 25. Jadi X adalah kecepatan pada bagian kedua dalam sisa perjalanan, yaitu 25 km per jam. Ada pada pilihan jawaban B. Soal nomor 4. Berat badan Ali 39 kg. Setelah 5 bulan menjadi 42 kg. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persen kenaikan berat badan Ali. Pembahasannya, W1 berat badan pertama 39 kg, W2 berat badan kedua 42 kg. Persentase kenaikannya adalah W2 dikurangi W1 per W1 kali 100%. Menjadi 42 dikurangi 39 per 39 kali 100% sama dengan 3/39 kali 100% sama dengan 0,0769 kali 100% sama dengan 7,69%. Ada pada pilihan jawaban D. Soal nomor 5. Pemasangan keramik oleh Budi butuh waktu 12 hari. Udin mampu melakukannya atau melakukan hal yang sama, masang keramik, hanya dalam waktu 6 hari. Nah, pertanyaannya, jika bekerja bersama, mereka membutuhkan waktu berapa hari? Pembahasannya, kecepatan bekerja per hari pada Budi adalah atau X sama dengan 1/12 kecepatan kerja per hari. Udin sama dengan Y sama dengan 1/6 atau 2/12. Nah, jika mereka bekerja bersama berarti 1/12 ditambah 2/12 kali T sama dengan 0. Artinya selesai.
Nah, 1/12 ditambah 2/12 sama dengan 3/12 kali T sama dengan 0. T sama dengan 12/3 sama dengan 4 hari. Jadi, jika bekerja bersama, mereka butuh waktu hanya 4 hari. Ada pada pilihan jawaban E. Soal nomor 6. Kelas A berisi 40 siswa. 18 orang suka sepak bola, 15 orang diantaranya suka bola voli, dan 12 orang tidak suka keduanya. Nah, pertanyaannya, kemungkinan yang menyukai keduanya, sepak bola sekaligus bola voli, adalah titik-titik. Pembahasan X sama dengan 18 ditambah 15 ditambah 12 sama dengan 45. Kemungkinan yang suka keduanya adalah 45 dikurangi 40 jumlah real siswa sama dengan 5. Nah, jawaban dari soal ini dalam bentuk pilihan berupa pecahan. Nah, maka dari 5 ini kita jadikan pecahan. 5 berarti 5/40 dari jumlah siswa real. 5/40 sama dengan 1/8. Nah, ada pada pilihan jawaban A. Soal nomor 7. Proyek X harus selesai selama 30 hari selama bulan Juni dengan 15 orang pekerja. Artinya apa? Proyek itu harus selesai dalam bulan Juni yang jumlah harinya 30. Ternyata dalam bulan Juni itu ada 5 hari libur, sehingga jumlah hari berkurang. Nah, agar selesai tepat waktu, maksudnya tetap selesai pada bulan Juni, berapa persen pekerja yang harus ditambahkan? Nah, pembahasannya, volume proyek kita beri inisial S sama dengan 30 kali 15 sama dengan 450. Waktu yang tersedia adalah 30 dikurangi 5 hari libur sama dengan 25. Nah, supaya selesai pada maksimal bulan Juni tanggal 30 selama 25 hari tersisa, maka butuh pekerja, ini kita beri tanda V, S per T, 450 per T, hari yang tersedia 25, sama dengan 18. Nah, tenaga kerja yang sudah ada adalah 15 orang, sementara butuh 18, berarti harus ditambah 3 orang. Nah, jawaban dalam bentuk persentase, maka 3 orang ini berapa persen? 3/15 sama dengan 1/5 sama dengan 20%, ada pada pilihan jawaban C. Soal nomor 8. Tiap pukul 6, Egi bersepeda motor ke kantor sejauh 40 km selama 55 menit. Berarti dia akan sampai di kantornya pukul 6.55. Suatu pagi dia berangkat pukul 6.07, jam 6:07. Nah, agar sampai kantor tetap pukul 6.55 seperti biasanya, kecepatan yang harus dia tempuh adalah titik-titik kilometer per jam.
Jadi tentu harus lebih cepat karena berangkat terlambat, sementara waktu sampai harus sama dengan hari-hari sebelumnya pukul 6.55. Pembahasannya, jarak atau S sama dengan 40 km, waktu sama dengan T. T yang tersedia 55 dikurangi 7 karena dia terlambat 7 menit berangkatnya. Maka masih ada waktu 48 menit atau 0,8 jam. Nah, kecepatan yang harus dia tempuh adalah V sama dengan S per T sama dengan 40 per 0,8 sama dengan 400 per 8 sama dengan 50 km per jam. Ada pada pilihan jawaban E. Soal nomor 9. Ibu A membayar Rp10.500 untuk 4 sendok dan 3 mangkok. Ibu B membeli 3 sendok dan 5 mangkok seharga Rp13.100. Nah, Rp13.100. Pertanyaannya adalah harga 1 sendok berapa rupiah? Pembahasannya, sendok kita beri tanda atau inisial X, mangkok Y. 4X plus 3Y ini yang dibeli oleh Ibu A sama dengan 10.500 kali 5. Lalu Ibu B 3X plus 5Y sama dengan Rp13.100 kali 3. Nah, ini untuk menyamakan salah satu unsur. Hasilnya yang Ibu A 20X plus 15Y sama dengan 52.500. Untuk Ibu B 9X plus 15Y sama dengan 39.300. Nah, kita kurangkan 20X dikurangi 9X sama dengan 11X, 15Y kurangi 15Y sama dengan 0. Nah, sama dengan 52.500 dikurangi 39.300 sama dengan 13.200. 11X sama dengan 13.200 berarti X sama dengan Rp1.200. Jadi harga 1 sendok adalah Rp1.200 ada pada pilihan jawaban B. Soal nomor 10. A, B, C masing-masing setor modal usaha Rp210.000, Rp180.000, Rp450.000. Nah, pembagian laba sebanding dengan setoran modalnya. Saat diperoleh laba total Rp640.000, yang diterima oleh A adalah titik-titik rupiah. Nah, berarti ini kita harus mencari berapa persen kontribusi atau modal A untuk modal keseluruhan usaha tersebut. Nah, pembahasannya 210.000 dibagi 210.000 tambah 180.000 tambah 450.000. Nah, ini akan menghasilkan persentase atau besarnya kontribusi modal dari A. Nah, kali 640.000 ini tadi keuntungan. Nah, 210.000 per 840.000 kali 640.000. Nah, sama dengan 1/4, berarti kontribusi A untuk modal adalah 1/4.
Maka untuk keuntungan dia juga memperoleh 1/4 dari total laba atau keuntungan yang diperoleh. Total labanya adalah 640.000. Maka total laba yang diterima oleh A adalah 1/4 kali 640.000 sama dengan Rp160.000 ada pada pilihan jawaban D. Demikian saudara-saudara pembahasan TIU CPNS kemampuan numerik mengenai perbandingan kuantitatif. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari Mas Putu Jambu 7. Salam satu guru banyak ilmu.